Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridho illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina wa kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab yang ke-32 dari kitab Riyadhus Shalihin. Babun fadlu dhi'fatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Tentang kondisi umat Islam yang lemah, dhaif. Lemah itu bisa lemah dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari segi fisik dan lain sebagainya. Wal fuqara, dan orang-orang fakir dari orang Islam. Wal khamilin, khamilin itu kalau bahasa kerennya kaum marginal. Marginal bahasa orang Babul Khair apa ya? Terpinggirkan, enggak dianggap, keberadaannya enggak dianggap. Itu khamilin. Bahwa ada sekelompok atau dari saudara-saudara kita muslim itu yang lemah. Lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi fisik, atau fuqara. Ya, fuqara ini diperjelas kondisi lemah ekonomi. Wal khamilin, atau orang-orang yang marginal itu bahasa kita apa sih? Terpinggirkan tadi benar ya. Yang marginal itu bahasa kayak orang sebelah sono yang biasa pakai sepatu. Kalau kita pakai sarung ya orang pinggiran lah, kayak lagunya siapa? Betawi pinggiran gitu. Tahu Betawi apa wes, pokoknya orang pinggiran yang keberadaannya nggak begitu diperhitungkan. Giliran begini sih pada dicariin. Kalau pas musim begini, kasta rendah. Kalau kasta rendah. Tapi musim begini sih banyak yang nyari. Kalau musim-musim begini, tapi nggak tahu ntar sehabis bulan Februari. Habis Februari ya udah minggir lagi udah. Biasa seperti sebelumnya, setiap awal bab Imam Nawawi selalu mencantumkan ayat untuk mendukung atau memperkuat bab yang dibahas ini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Wasbir, dan sabarkanlah, nafsaka, dirimu, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang yad'una, selalu berdoa, selalu memohon, selalu meminta rabbahum, kepada Tuhannya, alias orang yang selalu bermunajat kepada Allah. Bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu sore. Yang mereka itu yuriduna, mengharap wajhahu, keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kau palingkan pandangan matamu anhum, dari mereka. Ini Rasulullah di
dikasih wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk bersabar, untuk membersamai orang-orang yang ibadahnya tekun. Tadi itu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang enggak pernah putus berdoa, beribadah. Ibadahnya tekun tapi ekonominya enggak beruntung. Karena kan rezeki dan ketaatan orang itu ada 4 kemungkinan, Pak. Ada orang yang taatnya bagus, rezekinya bagus. Ada orang yang taatnya bagus tapi rezekinya enggak bagus. Ada orang yang enggak taat tapi rezekinya bagus. Ada orang yang memang enggak taat, joblangsak juga rezekinya. Itu kan ada 4 kemungkinan itu kan. Ada orang yang ibadahnya bagus, rezekinya bagus. Kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, dan banyak di antara kita yang ibadahnya tekun, ngajinya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, duitnya berlimpah ruah, kontrakannya se-RW umpama. Tapi ada orang yang ibadahnya tekun tapi rezekinya nggak bagus. Tekun ya, ini yang dimaksud nanti yang dibahas yang ini nih. Yang ngajinya tekun, terus pokoknya asal ada taklim dimanapun dia hadir. Ibadahnya yo tekun, tahajud nggak pernah ketinggal, duha nggak pernah ketinggal. Tapi apa dikata Allah kehendaki dia orang yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Nah ini para sahabat banyak yang ini. Makanya Rasulullah itu di masjidnya nampung orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, dan disebutnya kaum suffah. Di Masjid Nabawi itu dibikinkan bangunan yang khusus untuk nampung kaum suffah ini. Suffah itu orang yang nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan tetap. Kalau sekarang banyak di kita kadang begitu ya. Jomblo ya. Ini kayaknya ini ngarah ke seseorang ini kayaknya. Kerjaan nggak punya, keluarga nggak punya, tempat tinggal nggak punya. Lah oleh Rasulullah difasilitasi. Nah mereka ini disebut kaum suffah. Ibadahnya tekun, tapi rezekinya nggak bagus. Nah ada yang kalau Nabi ya kayak Nabi Isa. Kalau Nabi Ayub walaupun ceritanya panjang sakitnya, tapi kan beliau pernah jadi orang kaya. Kalau dalam sejarah Nabi Ayub itu orang kaya. Orang kaya, peternakan banyak, sawah banyak, kebun banyak, bini 3. Oh, biasa orang kaya itu. Biasa. Anak 13. Lah, kemudian karena Nabi Ayub itu hidup nyaman begitu, ibadahnya ya tekun. Lah iblis kan sebagai pesaing kan enggak terima. Ya Allah, kalau Ayub itu ibadahnya enak, nyaman, tekun, pantes lah wong enggak repot-repot nyari duit, tinggal duduk di rumah, setoran datang. Coba kalau hartanya habis. Dalam sekejap hartanya habis. Tapi Ayub apa berhenti, ibadahnya enggak, malah makin tekun. Iblis makin panas. Ya Allah, dia memang harta habis, tapi kan keluarga utuh. Akhirnya anak yang 13 itu meninggal atuk sampai semuanya meninggal. Wih, kalau kayak kita udah sutris kali ya. Habis harta habis, anak habis. Begitu anak habis, iblis masih belum berhenti. Ya Allah, memang anaknya nggak ada kesehatan, tapi dia kan masih sehat. Dikasih sakit 18 tahun. Wih, itu kalau orang sekarang, itu Nabi kita tolak apa ya? Hartanya habis, keluarganya habis, kesehatannya habis. Wah, jangan-jangan kualat sama. Kalau orang sekarang kan begitu kan, seudonnya didahulukan. Padahal misalnya ada orang tekun ibadah dulunya kaya kok jatuh bangkrut, itu udah ada contohnya. Nabi Ayub itu dulunya kaya. Lah kalau Nabi Isa itu memang kayak lagunya Rhoma Irama itu, langit sebagai jeng atap rumahku dan bumi sebagai. Nabi Isa itu istri gak punya, anak gak punya, punyanya cuman ibu, bapak juga gak punya. Makanya orang sebelah sampai bilang,
bapaknya di sono, di surga. Orang sono, ya kan? Nah, Isa itu nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, tempat tinggal nggak punya, keluarga nggak punya. Aslinya termiskin di dunia itu ya Nabi Isa, bukan Maggie Z. Hamdan ATT apa Maggie Z? Yang termiskin di dunia ini, di lagunya ini. Maggie Z ya. Aku merasa, pecintaan dangdut ya begini nih. Nah, kalau misalnya ada orang ibadahnya tekun tapi hidupnya miskin mulu, Nabi Isa. Lah ada orang yang kurang ajar, ibadahnya wis mbok ya bukan, tapi rezekinya bagus, Firaun. Ya, contohnya Firaun itu kurang ajarnya wis pol-polan lah pokoknya, pol-polan. Tapi rezekinya bagus, Pak. Jadi raja sampai mati. Ya namanya raja kan duit bisa abrek-abrek ya. Keluarga banyak, pengawal banyak, pengikut banyak. Firaun. Lah tapi ada orang yang wis ibadahnya enggak bagus, rezekinya enggak bagus. Ini yang model begini sebetulnya kita kan kasihan Mbak yang lihatnya. Kalau orang yang mohon maaf ibadahnya bagus, sosialisasi dengan tetangga bagus, walaupun mungkin dia ekonominya kurang beruntung, ada harapan nanti di akhirat dapat. Lah kalau yang udah ibadahnya nggak bagus, sama tetangga kanan kiri nggak akur, belangsak lagi hidupnya. Wah, ini yang diarepin apanya yang model begini nih. Lah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinasihati oleh Allah, wasbir, bersabarlah atau sabarkan nafsaka dirimu ma'alladzina, membersamai orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang selalu ibadah pagi, sore, siang, malam tekun, yuriduna wajhahu, yang mereka hanya ikhlas mengharap ridho Allah, tapi ya tadi ekonominya enggak beruntung. Wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau berpaling. Orang yang model begini, kata Allah untuk Nabi Muhammad saat itu, ya jangan kau tinggalin. Nah makanya oleh Rasulullah dibangunkan tempat khusus namanya Suffah itu. Nah maka kita sebagai umat Rasulullah kadang di momen-momen tertentu berbagi dengan kaum du'afa. Nah itu dalam rangka ya ini, kita dalam rangka untuk sabar ngadepi orang-orang yang seiman dengan kita, yang ibadahnya bagus tapi kurang beruntung dari sisi ekonomi. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang pertama atau 252 dari kitab ini. An Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, dari sahabat Harisah bin Wahab. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Berarti ini Rasulullah berbicara, yang mendengar salah seorang sahabat namanya Harisah ibni Wahab. Rasulullah sampaikan, ala mau nggak kamu ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian, bi ahlil jannah, orang yang calon ahli surga. Rasulullah memberitahu kepada Harisah dan tentu juga memberitahu kepada kita semua. Kullu dhaifin mutadha'afin, bahwa surga itu nanti penghuninya terbanyak adalah kullu dhaifin, orang-orang lemah, kaum du'afa. Dhaif itu kan kalau satu, kalau dijamakkan du'afa. Alim satu, kalau dijamakkan ulama. Amir pemimpin satu, kalau dijamakkan umaro. Masjid satu, kalau jamak masajid. Dhaif itu kalau satu, kalau banyak du'afa. Terbanyak calon penghuni surga itu adalah orang-orang dhaif, orang-orang du'afa, orang-orang miskin, karena memang ya yang dihisap apanya, yang duit gak punya. Lah ya gak punya apa-apa. Lah kalau orang kaya kan hisapnya lama. Iya, apalagi yang bininya dua, hisapnya lama. Saya pernah dengar ceramahnya Ki Nur Sofa, orang yang bininya dua itu ngisap bohongnya aja nggak kelar-kelar kan. Malah tambah parah lagi katanya, kecuali yang jadi satu dalam satu rumah ya. Yang bini dua kan bisa. Lapor sini bilangnya katanya meeting, lapor sono bilangnya katanya rapat. Ternyata rapet.
Ceramah beliau itu saya pernah dengar. Tapi wallahu alam lah ya. Kata Rasulullah, paling banyak penghuni surga itu adalah kullu dhaifin, orang yang lemah. Orang-orang kismin. Kalau kita ini masuk orang kaya atau orang miskin ya? Miskin ya. Ntar bilang miskin dikirain nggak syukur ya. Bilang orang kaya dikirain nyombong. Lah terus enaknya ngomong apa kita ini ya? Pas-pasan ya, alhamdulillah ya. Pengen beli rumah pas ada duit, pengen beli mobil pas ada duit, pengen umroh pas ada duit. Iya kalau ngaku miskin dikirainya nggak syukur. Ngaku kaya dikirainya nyombong. Lah ya wis bilangnya pas. Orang kullu dhaifin mutadhaffin, orang lemah dan orang yang dilemahkan. Orang lemah, orang yang dilemahkan tadi. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, seandainya orang yang lemah dan dianggap lemah itu aksama sumpah 'alallahi dengan nama Allah, la abarrahu, maka sungguh ini justru ucapannya yang manjur. Makanya ada riwayat Pak wallahu alam ya. Ini konon riwayat ini ada dalam satu kitab-kitab tasawuf. Alhamdulillah, teh datang hangat ya. Ayo, aduh. Pas aus minuman datang. Pas, pokoknya yang enak kan memang pas. Pas lapar ada makanan. Nah, itu loh. Bukan hanya ngepasin aja. Gak enak saya sama Pak Tamrin. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, seandainya ia mau bersumpah orang-orang yang lemah dan dianggap lemah itu, justru sumpahnya dia, omongannya dia yang manjur. Orang yang udah kelamaan sengsara itu kan dikasih kesenangan sama Allah, omongannya manjur. Tapi manjur bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Iya. Lah kalau manjur untuk dirinya, dia udah doa pengen jadi orang kaya aslinya. Ada riwayat di satu wilayah itu terjadi kemarau panjang. Sehingga banyak tanaman, banyak hewan-hewan ternak yang pada mati. Kemudian orang yang tinggal di wilayah itu pada ngadain sholat istisqa, sholat minta hujan. Wes pokoknya pejabat, pembesar, penguasa, orang-orang kaya, ustadz, kiai yang wes pokoknya jos-jos lah diundang semua. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali sampai berulang-ulang belum turun hujan. Lah kemudian setelah kesekian kali ada orang yang kerjaannya itu tukang kebun, pembantu rumah tangga tapi yang laki-laki loh. Kalau perempuan kan umumnya pembantu rumah tangga perempuan ya, tapi ini yang laki-laki. Orang itu nggak pernah ikut sholat istisqa karena keberadaannya nggak dianggap. Wah ini siapa sih, wong kerjaannya cuma jadi tukang kebun. Yang diundang itu ya RT, RW, lurah, kiai, ustadz, habib. Ya. Tapi nggak turun-turun hujan. Lah kemudian setelah kesekian kali itu yang tukang kebun itu ikut sholat istisqa. Karena dia bukan ustadz, bukan kiai, kan doanya pakai bahasanya dia. Sementara yang kiai kan Allahumma amzil, wah, ya Allah turunkan, tapi nggak turun-turun. Giliran yang dianggapnya tukang kebun tadi ngomongnya begini, ya Allah, Engkau maha tahu yang kami mau. Ya. Engkau nggak akan miskin kalau hanya untuk menurunkan hujan. Ya udah doanya cuma itu tok. Tapi hujan langsung turun. Ketika saya pertama kali dengar cerita ini kok kayak iklan Sprite ya. Sprite itu kan engkau tahu apa yang Kau tahu apa yang engkau mau. Iklan Sprite gitu ya dulu. Gitu ya. Lah ini doanya cuma begitu doang. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang kami mau.
engkau tidak akan miskin kalau hanya untuk menurunkan hujan di sini. Akhirnya turun hujan. Lah orang-orang yang berada di sekitarnya, ini siapa sih? Cuman ngomong begitu tok langsung turun hujan. Padahal keberadaannya nggak dianggap. Lah bisa jadi mungkin ya ketika kita doa bareng-bareng istighosaan, itu doanya yang manjur mungkin orang yang duduk entah mungkin sambil nangkring di atas motor, yang nyempil di bawah pohon jambu, bisa jadi nih. Sementara yang pakai udeng-udeng kayak ban Vespa, yang hubungannya sampai nangis-nangis, ya kayak katakan nggak tahu. Lah dalam hadis ini Rasulullah tadi bilang bisa jadi orang yang dhaif mutadhaaf itu tadi yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita nggak boleh bersuudzon. Orang dengan penampilannya yang kayak begitu tadi ya, kayaknya kayak cuma tukang kebun, tapi ternyata doanya manjur dan diijabah oleh Allah. Saya pernah dengar cerita dari Profesor Kiai Said Akil. Waktu beliau menemani Gus Dur keliling di Madinah atau di Makkah tempat kuliah beliau. Gus Dur bilang begini katanya, ayo temani aku nemui seorang wali. Asal ada halaqah pengajian ini yang santrinya banyak, Gus yang itu bukan. Jalan lagi Gus yang itu bukan. Sampai capek katanya ngikutin aja. Begitu ada orang duduk nyender aja di pinggir jalan, tuh orangnya, tuh orangnya. Langsung orang yang disamperin Gus tadi, ya Allah salah saya apa ya kok sampai ketahuan kayak begini. Ketahuan kalau ini orang yang dekat dengan Allah. Loh kalau kayak Allah alam itu benar apa enggak kan kita nggak tahu ya, itu hanya cerita beliau. Kalau dalam hadis ini bahwa orang-orang yang kullu dhaifin mutadhaaf, orang yang lemah dan dianggap lemah, itu bisa jadi doanya yang lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Seandainya ia mohon pada Allah, dialah yang doanya diijabah oleh Allah. Ya, makanya itu ini kan secara tidak langsung ngajarin kita jangan bersuudzon, berburuk sangka kepada orang-orang yang casingnya tidak meyakinkan. Kadang ternyata ada orang yang casingnya meyakinkan, begitu baca Quran, baru baca muqaddimah, ya Allah, saya pernah Pak, penasaran. Pokoknya di daerah sini itu dianggap tokoh besar lah. Kalau dia datang itu diarak kayak presiden datang. Dan satu hari di daerah saya di Bojongsono itu ada spanduk baliho gede banget Pak. Terus saya dikirimin video sama seseorang. Saya pernah dengar nggak ceramahnya yang di baliho itu? Belum gitu. Ini ada video saya kirim, dengerin. Begitu saya dengerin baru muqaddimah aja, ya Allah masih bagusan anak anak TPQ. Karena saya penasaran, pas acara itu ya saya datang Pak, nungguin itu yang ceramah itu. Begitu dia ceramah, ya Allah Gusti, kalau orang Jawa bilang ya Allah Gusti, kayak didewa-dewakan, dielu-elukan, dia datang aja disambut kayak begitu, baru mau baca muqaddimah udah kebalik-balik, panjang pendeknya yuk, hurufnya kebalik-balik. Begitu dia baca ayat lebih ngelus dada saya, karena banyak lafaz yang dilompat-lompat. Ya Allah, itu kok ceramahnya di sono kemari itu, ya Allah ini. Nah ini kan kadang ada orang yang casingnya kayaknya nggak meyakinkan, tapi ternyata alim. Ada yang casingnya wow, tapi ternyata wow juga. Ini saya pernah diceritain teman Pak. Dia ngisi khutbah Jumat di Masjid KBN Cakung. Waktu dia mau pulang, itu ada tukang ojek Pak, pakai seragam ojek, warnanya biru kalau di KBN itu. Nah kemudian tukang ojek itu nyamperin teman saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi penyampaian Pak Ustadz ada sedikit yang tergelincir. Ayo Pak, ayo Pak, mohon maaf tadi kesalahannya di mana? Kata teman saya, itu tukang ojek Alfiah apal. Wih, apa bener? Akhirnya dicari-cari ketemu. Ternyata ya memang orang alim tapi memilih jalan hidup tukang ojek. Ya pakaiannya tukang ojek. Ternyata orang alim, orang pinter. Saya beberapa kali ngobrol sama beliau, ya Allah, kenapa orang sealim ini memilih jalan sebagai tukang ojek?
nggak mau untuk ngajar begini. Lah sementara ada orang yang belas tapi yo kadung terlanjur di apa ya ini? Diagung-agungkan, kedatang kemana-mana diarak, ya Allah, ya wis dunia wis begini deh ya. Nah, ini hadis ini lau aksama Allah la abar. Orang yang dianggap lemah, orang nggak dianggap, tapi ternyata mereka inilah orang yang dekat dengan Allah, bisa dengan ilmunya, dengan ibadahnya. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar. Rasulullah melanjutkan sabdanya, kalian mau nggak saya kasih tahu siapa itu calon-calon ahli neraka? Kalau tadi kan ahli surga. Beliau bilang kullu utullin, setiap orang yang berperangai kasar, temperamen, nguamuan. Oh, gitu kayaknya perkara itu akan selesai kalau dia marah-marah. Orang-orang kasar. Jawadzin itu di sini dimaknai wa huwa al-jamu'ul manu. Orang yang kalau dapat berapa aja hayu, tapi kalau udah dipegang nggak bakalan keluar. Itu jawad. Apa itu? Orang yang serakah tapi pelit. Wah, pol ya, udah serakah pelit lagi. Itu kalau orang kampung saya pentil namanya, Pak. Pentil itu kalau diisi angin berapapun kan masuk ya. Masuk. Tapi jangan harap angin itu keluar lewat pentil itu sebelum pentilnya busuk. Lah orang yang jawad itu karakternya begitu tuh. Pokoknya kalau ada apa-apa, yo sini. Tapi kalau udah dipegang sama dia nggak bakalan keluar. Lah itu kan pentil kan begitu. Nah nanti kalau pentilnya udah busuk, lah itu baru anginnya keluar. Busuk itu mungkin ya karena perutnya mules, atau mungkin badannya yang busuk dibawa ke BPP apa ke Koja, akhirnya dengan sangat terpaksa duit yang dikumpulin bertahun-tahun itu keluar, bisa habis. Lah orang-orang yang model begini nih, calon-calon neraka, pelit, udah serakah pelit lagi. Udah serakah pelit. Kemudian mustakbirin, dan orang yang membesar-besarkan dirinya alias takabur. Iblis ketika awal-awal penciptaan Adam kan nyombong, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya, kata iblis, lebih baik dari Nabi Adam. Saya lebih senior, saya lebih alim, saya lebih segalanya lah dari Adam. Lah ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Iblis yang udah jelas di surga aja karena sombong keluarin. Lah kita yang belum jelas sesononya, lah kok nyombong, jangan ada harapan masuk ke surganya Allah. Ini hadis yang ke-252, Rasulullah sampaikan bahwa calon penghuni surga itu adalah kullu dhaifin mutadhaaf, tapi calon penghuni neraka itu adalah kullu utullin jawadzin mustakbirin, orang yang berperangai kasar, orang yang sombong, serakah dan pelit, dan juga mustakbirin, orang yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala, dari sahabat Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala, ia bercerita. Marra rajulun 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seseorang yang lewat di depan kami. Di depan Rasulullah tentunya. Ya mungkin lagi kumpul-kumpul, kemudian ada orang lewat. Faqala li rajulin indahu jalisun. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, para sahabat, apa pendapatmu tentang orang yang lewat tadi? Ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang yang lewat tadi? Faqala, kemudian para sahabat menjawab, rajulun min asyrafin nas. Ya Rasul, itu mah orang hebat. Itu orang hebat ya Rasul. Hadza wallahi hariyun. Ini mah orang hebat, pantaslah in khotoba ayyungkaha. Kalau dia ngelamar, wah pasti siapapun langsung ngindil mah, langsung terima, nggak bakalan nolak kalau ngelihat casingnya kayak begitu. Kalau orang sono bilangnya parlente. Apa parlente? Penampilannya pokoknya keren lah, pokoknya keren, penampilannya keren.
Wa in syafa'a, kalau dia memberikan rekomendasi, ayu syafa'a, wah langsung pokoknya cair lah kalau ngasih apa namanya surat apa namanya KTBC atau apa. Pokoknya orang model begitu, pokoknya orang hebat itulah ya Rasul. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar jawaban sahabat begitu, Rasulullah diam. Lah kemudian summa marra rajulun, kemudian gak lama lewat lagi orang yang faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadza. Rasulullah bertanya lagi, para sahabat, lah kalau ini gimana? Kalau yang tadi katanya orang hebat lah, pokoknya kalau dia ngelamar gak bakalan ditolak. Kalau dia ada urusan, pokoknya lancar jaya lah. Lah kalau yang ini gimana? Faqala ya Rasulullah hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasul, kalau ini mah orang kere ya Rasul. Lihat pakaiannya aja begitu. Pakai baju kancingnya lebih satu. Ya kancingnya di sini ada lubang yang lebih. Ada itu mah orang kere ya Rasul, pakai sarung juga ngepir kayak begitu lah. Orang kere itu mah. Hadza hariyun in khataba alla yungkaka. Kalau seandainya dia ngelamar, enggak bakalan ada yang mau modelnya kayak begitu. Wa in syafa'a alla yushafa. Kalau dia minta apa-apa, ada urusan apa-apa kayaknya susah. Orang modelnya muka-muka kismin, muka-muka susah begitu. Wa in qala an la yusma'a li qawlihi, kalau ia ngomong kayaknya gak didengerin orang. Wong modelnya kayak begitu. Makanya kadang penampilan itu ya penting ya Pak ya. Omongan didengar. Saya pernah dengar omongannya siapa itu yang pengacara. Siapa sih yang kalau pakai cincin begini-begini. Itu pernah beliau bilang, "Bang, kenapa Abang memakai pakaian yang kalau di total jumlahnya sampai 30 M?" Satu ini loh. 30 M. 30 M ya, karena mulai dari cincinnya, dari jasnya sampai sepatunya. Beliau bilang apa? Ini penampilan. Karena saya akan menghadapi lawan-lawan. Ketika melihat penampilan saya udah parlente keren kayak begini, paling enggak lawan udah ngedon duluan. Kata beliau. Ya kadang memang penting juga ya penampilan kadang. Loh, ini pernah cerita Ustaz. Ada temen saya suruh badalin khutbah Jumat. Lah karena dia itu belum kenal sama pengurusnya, penampilannya nggak pakai surban, nggak pakai jas, pakai baju koko biasa, nggak dianggap sama pengurus. Lah pengurusnya langsung MC, karena pengurus khotibnya nggak datang, ya insya Allah nanti yang khutbah imam ratib. Nggak dianggap, coba kalau dia penampilannya keren gitu ya, pakai udeng-udeng tadi tuh, pakai gamis, begitu baru depan pintu aja Pak Ustadz Roman, wah ini khotibnya, padahal dia belum tentu kadang ya. Kadang yang penampilan penting. Lah maka sampai para sahabat tadi terkecoh melihat penampilannya orang yang parlente kayak kaya, dia bilang wah ini orang hebat ya Rasul, kalau ngelamar pasti diterima, kalau dia punya omongan pasti dianggap. Sementara begitu lewat lain lagi, alah ini mah orang kere ya Rasul, nggak bakalan dianggap kalau ngomong. Kalau dia susah. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza, itu tadi ini nih orang yang belakangan itu tadi yang dianggap kere itu tadi, khairun min mil'il ardi misla hadza. Jauh lebih hebat daripada orang yang kalian anggap seperti orang kaya itu tadi. Ini maksudnya Rasulullah ngajarin bahwa jangan mudah tertipu dengan penampilan. Wong apalagi zaman sekarang ya, penampilannya yang penting kan penampilan dulu. Masalah suruh tarung nggak berani, nggak bisa, itu kan urusan. Yang penting penampilan. Nah ternyata memang banyak di antara kita ini yang tertipu. Ini baru beberapa hari yang lalu saya diceritain nama RW saya. Dia itu kan orangnya kalau keluar rumah kan padahal dia orang kaya raya. Cuman pakai celana pendek, naik sepeda listrik. Wes kadang yo pakai kaos enggak karuan. Beli soto enggak dianggap. Mau duduk, Mas jangan duduk di situ, udah ada yang mesen. Akhirnya dia pindah ke sono. Mas sama. Akhirnya begitu dia kesel, supirnya ditelepon. Bang Boy kesini. Langsung bawa mobil yang Fortuner, langsung yang supirnya langsung cium tangan, langsung yang tukang soto, Pak pesen apa loh, ya Allah tukang soto gampang ditipu, jadi gampang ketipu. Lah kita juga kadang sama kan ya, saya juga pernah Pak, dulu awal saya ke Jakarta itu kan sering kalau minggu pagi di Kuitang,
di Kuitang. Lah karena saya orang kampung, dari kampung Pak ya. Begitu ada orang jalan, dua orang pakaiannya ya tadi lah, kostumnya meyakinkan. Lah orang-orang pada rebutan cium tangan ya saya kan ikutan Pak. Wah pokoknya berkahin orang alim. Begitu saya selesai pulang dari pengajian Kuitang, saya pulang, ngelihat orang itu jualan apa minyak wangi apa buku-buku itu. Pokoknya di jalanan Kuitang. Kata temen, itu kan yang tadi yang kita rebutan cium tangan. Aduh ya Allah. Dikira Habib, dikira orang alim, wong kostumnya keren. Ya Allah. Wangi emang. Ya Allah. Terus cerita waktu pesantren, Pak. Itu di daerah Klaten. Itu ada namanya Kiai Muslim Imam Puro. Beliau itu boleh dibilang gurunya Gus Dur, udah sepuh. Tapi penampilannya nggak meyakinkan. Orangnya agak pendek, kulitnya agak gelap, terus pokoknya kalau dandan itu nggak rapi lah. Rambut kayak nggak pernah disisir apa. Pernah satu hari kunjungan ke satu pesantren. Karena dulu kan belum seperti sekarang media sosial, madah kiai ini seperti ini kan enggak. Pokoknya dari pagi nungguin aja mana ini Mbah Kiai Muslim Imam Puro, ditungguin. Sampai hampir jam 10 enggak ada datang. Ada cuma datang lewat tukang becak. Karena itu jalur jalan besar kan ya dicuekin aja tukang becak. Begitu tukang becak itu turun, langsung masuk ke sekretariat pondok. Wah itu tukang becak langsung masuk ke situ, kata anak-anak santri. Begitu udah masuk ke pondok, lah yang dari pihak sekretariat kan ngomong, alhamdulillah Mbah Kiai Muslim Imam Puro sudah hadir. Begitu kita rame-rame itu, ya Allah, orangnya begitu amat ya. Pokoknya nggak meyakinkan kalau itu kiai besar, santrinya ribuan. Ya tadi dengan postur yang kayak seperti itu. Nah ini kan kadang ya kita tertipu dengan penampilan itu tadi. Ya seperti ini pernah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, bahwa Rasulullah bilang surga dan neraka itu eyel-eyelan. Ihtajja itu eyel-eyelan. Kalau bahasa kita apa eyel-eyelan? Pokoknya ngadu argumen lah. Faqalatin nar, neraka membanggakan mengatakan, fiya, dalam diri saya, kata neraka, al-jabbarun wal mutakabbirun, yang nempatin saya itu orang-orang hebat. Itu kayak ceramahnya Ustadz Dasat Latif ya. Yang itu loh, apa namanya, beliau bercerita bahwa nanti di surga sama neraka itu karena pengen ketemu bikin jembatan. Ya bikin jembatan itu kan ya. Yang orang neraka satset jadi, yang surga enggak jadi. Lah kemudian orang yang di neraka teriak, "Woi, ahli surga kenapa jembatan enggak dibangun?" Yang orang surga bilang, "Lah, bangun gimana, di sini arsiteknya enggak ada, pemborongnya enggak ada. Kan pemborong, arsitek semua kan adanya di sono semua. Di neraka semua." Lah ternyata mungkin beliau itu mengadopsi cerita ini, hadis ini loh, bahwa neraka itu bangga yang ngisi dia itu orang-orang hebat. Pemborong, mandor. Lah sementara yang kuli-kuli bawahan, yang orang-orang tertindas, yang dikibulin mulu ini gajinya disunat. Pas giliran gajian mandor kabur, saya ngerasain Pak itu, ya Allah sakit bener itu Pak. Saya pertama kali Jakarta tahun 2000 itu kerja bangunan di Tangerang Pak, Mall Karawaci. Itu kan kalau gajian Sabtu, begitu mau gajian mandornya kok nggak ada, dicari kabur. Padahal kita udah nyatetin di warung makan, asal makan kan nyatet, nggak pernah bayar. Begitu hari Minggu, hari Senin mau makan lagi malu, nggak makan lapar, nggak punya duit. Ya Allah sakit hati saya dulu sampai berpikiran, ya Allah kalau saya sakti itu mandor saya santet.
Jangan mandor, banyak mandor sini. Oh banyak mandor ya? Oh iya. Bukan mandor lah ya, pengawas ya. Profesor. Bahasa kerennya kalau bangunan mandor gitu lah, dulu saya nyebutnya mandor kok. Sakit hati loh, ya. Makanya ceritanya Ustaz Dasat Latin begitu ya. Nah, wa qalatil jannah, dan surga ngomong fiya du'afaun nas. Kalau yang di saya itu du'afaun nas, orang-orang yang termarginal itu tadi loh. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskin. Makanya tadi proyek gak jadi-jadi wong gak ada modalnya. Yang di neraka karena modalnya cepet, mandornya di situ, insitnya di situ cepet. Ya mungkin beliau mengadopsi dari hadis ini, hanya ceritanya digeser supaya orang lebih bisa paham. Faqadallahu bainahuma, maka Allah menengahi perdebatan antara surga dan neraka itu. Annaki al jannah, sesungguhnya kamu surga, rahmati itu bentuk sayangku, arhamu biki man asya'u, dan saya merahmati menyayangi orang-orang yang aku kehendaki. Wa innaki annar, dan sesungguhnya kamu wahai neraka, adzabi itu adalah siksaku. U'adzibu biki man asya, dan saya menyiksa mereka itu bagi yang saya kehendaki. Walikaikuma alayya mil'uha, dan tapi tetap masing-masing semuanya ada isinya. Wong memang diciptakan udah ada isinya, calon-calonnya sudah ada. Ya tinggal kita nanti di mana ya. Kalau mintanya sih as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mintanya surga, jauh dari murkanya Allah, jauh dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya layak akan datang ar-rajulu, seseorang as-saminu, yang badannya penuh lemak, lemu berarti ya. Samin itu kan minyak samin dalam jadi bahasa kita ya, minyak lemak. Al-azimu, yang besar, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ini bahasa bukan bahasa sebenarnya, bahasa kinayah. Ada orang yang menurut orang itu dia orang besar. Karena mungkin kedudukannya, karena mungkin jabatannya, karena mungkin ilmunya, atau mungkin karena kekayaannya, dianggap orang besar. Tapi la yazinu indallah janaha ba'udatin, tapi di hadapan Allah timbangannya tidak lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk. Di dunia kayaknya wow, begitu di akhirat ya. Ada sebaliknya yang kayaknya nggak dianggap tapi ternyata wow. Maka ada hadis yang cukup panjang bahwa ada orang yang kelihatannya itu sehari-hari kayaknya nggak pernah ngurusin akhirat. Kelihatannya dagang, kerja, wes kayak umumnya orang-orang lah, paling hanya sholat 5 waktu, ngaji seperlunya. Tapi nanti di akhirat orang ini luar biasa kedudukannya. Sebaliknya, ada orang yang sehari-hari itu kayaknya ngurusin akhirat, kayaknya sehari-hari. Tapi begitu nanti di akhirat zong apa kosong, nggak ada apa-apanya. Lah terus para sahabat bertanya, lah kalau bisa begitu gimana ya Rasul? Orang yang pertama itu tadi, walaupun secara kasat mata kayaknya kayak umumnya orang lah, orang awam, kayaknya nggak bisa apa-apa ya, hanya kerja, terus sholat ya hanya sholat 5 waktu sepantas-pantasnya kok beli dia, ngaji ngaji. Tapi kok di akhirat luar biasa begitu, bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Sementara satu sisi orang yang zahirnya secara kasat mata, wah kayaknya orang hebat, sehari-hari urusannya akhirat aja kayaknya lah pokoknya. Kemana-mana tasbihnya diputer, bukan tasbih kecil begini yang gede, gelutak. Tapi ternyata nanti di hadapan Allah zong, kosong, nggak ada apa-apa. Rasulullah menjawab bisu inniyah, karena itu buruknya niat. Banyak amalan yang kelihatan amalan dunia, tapi nilainya di hadapan Allah begitu besar.
tapi banyak amalan yang kayaknya amalan akhirat, tapi ternyata di hadapan Allah nggak ada nilainya. Ayo, sini akan bolak-balik pelajaran bahwa kita nggak bisa merendahkan orang lain yang kelihatannya kayak orang awam. Bisa jadi ia itu orang yang hatinya lebih dekat dengan Allah daripada orang yang kelihatannya keren tapi ternyata dalemannya kosong. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati oleh para ulama. Isya jam berapa? 20 kayaknya. 20 jam 7. Lewat 2.20. Oh, berarti masih ada waktu 7 menit ya. Bener kan jamnya? Bener ya. Satu hadis lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan masih sama dari sahabat Abu Hurairah, annamra'atan sauda. Di zaman Nabi ada seorang wanita sauda. Sauda itu yang berkulit gelap hitam. Sauda. Ada nama orang sauda ya? Sauda itu artinya gelap, hitam gelap. Karena taqumul masjid, dia sehari-hari itu bersih-bersih masjid. Kerjaannya ya memang kalau sekarang ya marbot, tapi ini kalau marbot kan gaji ya. Ini enggak. Wes pokoknya sehari-hari orang itu nyapu di masjid, bersih-bersih masjid. Ausyaban, tapi penulis atau perawi hadis ini ragu itu perempuan apa laki-laki. Wes pokoknya orangnya hitam aja. Fawaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekian waktu Rasulullah enggak melihat itu orang. Ini biasanya orsi itu bersih-bersih masjid, beres-beres masjid kok enggak ada, ini kemana nih? Fasala anha aw anhu faqalu. Kemudian Rasulullah bertanya, itu orang yang biasa beres-beres masjid kemana ya? Nah, faqalu, maka para sahabat menjawab, mati. Kalau kita nggak sopan mati ya, meninggal ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, afala kuntum adzantumuni lahu, kenapa kalian nggak ngasih tahu kalau orang yang biasa beres-beres masjid itu meninggal? Faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan kalian itu meremehkan orang yang itu tadi. Orang yang kayaknya nggak dianggap ya, tapi begitu nggak ada malah yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang memang di masjid kita itu kan yang berperan vital kan begitu ya, kayak Pak Ustadz Tamrin ini ya. Kalau beliau nggak ada gimana ya, pengajian subuh nggak ada bubur ayam ya, sampai khusyuk. Sampai khusyuknya begitu tuh ya Allah. Lah, faqala, maka kemudian Rasulullah, dulluni ala qabrihi. Kalau gitu tunjukkan makamnya di mana. Ini kan saking perhatiannya Rasulullah pada orang itu tadi kan. Fadalluhu fasalla alaiha. Kemudian Rasulullah para sahabat menunjukkan letak makam orang tersebut. Fasallu alaiha. Kemudian Rasulullah sholat di atas kuburannya orang itu. Ini kan berarti boleh kita sholat di atas kuburan. Sholat jenazah bukan sholat maghrib, bukan. Sholat jenazah di atas kuburan. Cuma kalau di zaman di Saudi kan tanahnya kering, jadi mungkin ada harapan itu tangannya tanah suci. Nah kalau kita kan tanah basah. Nah makanya kalau seandainya kita melakukan itu, sholat di atas makam boleh, tapi dengan syarat sendal dilepas, kemudian kita injek di atasnya. Lo nggak sama, beda Pak. Kalau kita pakai itu statusnya seperti pakaian, maka harus cuci atas bawah luar dalam. Tapi kalau kita injek di atasnya itu seperti alas kayak begini nih, kayak karpet ini kan yang wajib suci hanya bagian atas saja Pak. Bagian bawah di sini nggak wajib suci. Kayak kita sholat di rumah, yang sebatas wajib suci itu hanya sajadah yang kita tempati sholat aja. Misalnya di sebelah sajadah itu ada kencingnya anak yang belum dibersihkan, atau mungkin mohon maaf yang suka miara kucing, ada kencing kucing atau apa, tapi di luar sajadah itu nggak masalah. Yang wajib suci hanya sebatas sajadah. Selain di luar itu nggak masalah. Sama kayak ini. Boleh ternyata, dan Rasulullah pernah menjalani itu. Saking perhatiannya dengan orang yang walaupun fisiknya nggak bagus lah ya. Wong digambarkan sauda itu hitam gelap.
Tapi begitu ia meninggal, Rasulullah malah nyari-nyari sampai Rasulullah minta ditunjukkan dikuburnya di mana. Kemudian Rasulullah didatangi langsung sholat di atas kuburnya. Ini bentuk perhatian Rasulullah kepada sahabatnya yang termarginalkan tadi itu, yang tidak dianggap keberadaannya oleh sahabat-sahabat lain. Kerjanya cuma beres-beres masjid, nggak punya keluarga mungkin, nggak punya penghasilan, nggak punya apa. Tapi ternyata begitu nggak ada, malah dicari-cari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, summa qala inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim, muttafaqun alaihi. Ini menunjukkan betapa semua kita ini punya peran ya. Kalau yang berperan kayak begini ya dihormati oleh Rasulullah, diapresiasi oleh Rasulullah. Ketika nggak ada ya dicariin, disolatin. Yang sahabat-sahabat besar kayak Abu Bakar, apalagi Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lain, semuanya ya diapresiasi perjuangannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.